Baik, nah jadi pada seri kali ini kita akan coba mendemokan satu project sederhana yang kita gunakan itu adalah menggunakan Livewire 3 dengan ya tentunya framework si Laravel ya gitu ya kan. Jadi kita combine ini menjadi sebuah project sederhana. Kita buat sebuah form yang dimana di dalam form tersebut nanti akan kita entry satu atau misalnya kita akan entry beberapa data gitu. Dan di dalam project ini kita akan bisa melakukan add data, edit dan juga hapus data. Nah, begini preview dari aplikasi yang kita buat ini. Kita coba lihat. Tentunya pada saat kita menampilkan sebuah data, kita akan disajikan dalam sebuah daftar, begitu kan? Nah, kemudian ketika misalnya kita mau entry data, maka kita akan klik sebuah tombol di sini yaitu plus student ini. Nah, jadi karena ini adalah project sederhana dan ya hanya untuk belajar seperti itu. Nah, di sini saya hanya menampilkan dua field aja gitu ya kan. Saya hanya membuat dua field di dalam database dan tentunya di dalam form juga saya hanya membuat dua form input aja, yaitu ada npm dan student name. Nah, ketika misalnya kita mau entry data dan ternyata si user misalnya mau klik save gitu tanpa entry data, maka akan terjadi error seperti itu kan. Nah, jadi artinya si user ketika mau entry data, maka form tersebut harus diisi ketika misalnya mau disimpan datanya ke dalam database. Nah, for example, ketika misalnya kita entry sebuah npm, nah di sini ada sebuah message, the npm field must not be greater than 80 characters. Artinya di sini kita harus menginput maksimal 8 karakter, tidak boleh lebih. Nah, misalnya saya inputkan 20 01 01. Nah, kita lihat ya errornya pun juga hilang dan ternyata kita lupa mengisi student name-nya. Maka kita akan isi misalnya Proxima misalnya. Kemudian kita save. Nah, tentunya dia akan tersimpan di dalam database. I'm sorry, di sini saya tidak membuat nomor ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin mau menambahkan nomor setiap record data dari database itu, ya itu sah-sah saja, tidak masalah begitu ya kan. Nah, kemudian ketika misalnya kita sudah entry data, maka misalnya si user melakukan kesalahan pada saat entry data, maka perlu kita akan mengedit data tersebut. Maka kita akan klik tombol pensil ini, kita klik dan ini sekarang bisa kita edit. Contoh Proxima from Indotext misalnya gitu kan. Kita save, ya datanya juga tersimpan atau terupdate begitu kan. Nah, kemudian misalnya ketika kita entry data, kita coba semisal ya kan 2020 0102 misalnya kan. Kita coba entry satu data seperti ini juga tersimpan. Nah, sekarang mari kita coba delete. Apa yang akan terjadi? Ya, seharusnya terhapus ya dari database. Nah, kita lihat di sini itu ketika kita delete data itu reload page-nya itu tidak ada. What's happened gitu kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita coba lagi kan seperti ini. Kalian perhatikan ya kan? Kalian perhatikan ketika saya add ini no reload page. Inilah hebatnya si Livewire dengan ya Laravel. Jadi sekarang saya lebih suka pakai ini gitu ya kan. Mungkin yang tidak familiar dengan React dan lain sebagainya ya bisa menggunakan ini kalau dibilang alternatif gitu kan, menggunakan Livewire ini. Oke, misalnya kita entry satu data lagi 30 0101 misal test save. Nah, hanya saja ketika kita save data, karena ini kita menggunakan direct gitu kan, redirect, maka dia akan reload di sini.
Tapi pada saat kita ngedit, perhatikan, saya edit, oh ini magic sih. Jadi tidak ada reload page. Test, update, save. Nah, karena dia ini ngederet, maka dia tetap ada sedikit reload di sini. Dan ketika kita hapus, kita lihat di sini, ya, di sini tidak ada reload page. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sebenarnya ini bekerja. Tentunya ini adalah sebuah project Laravel yang perlu teman-teman sediakan. Ini saya menggunakan Laravel 10, ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat di mana itu ya? Di resources, di views, kemudian kita lihat di sini ada sebuah live wire, dan di sini ada 3 blade, ya kan? Nah, si live wire ini tidak pernah terlepas dari yang namanya blade. Nah, dia juga tetap menggunakan blade gitu ya kan? Seperti ya yang kita gunakan ketika kita menggunakan Laravel gitu ya kan, tanpa extension si Livewire, ya tetap. Hanya bedanya ketika kita menggunakan Livewire itu, maka semua blade itu akan ditempatkan di dalam satu directory yang namanya Livewire. Begitu kan? Nah, jadi sehingga apapun komponen atau apapun itu, misalnya blade yang mau kita buat, for example, misalnya kita mau membuat books misalnya, ya kita bisa membuat itu dengan menggunakan perintah php artisan make livewire. Nah, kita mau buat apa gitu, misalnya kita akan buat books, ya kan, book and books misalnya. Nah, ketika kita enter, maka dia akan masuk ke dalam sini. Kita lihat sekarang di sini, ya akan masuk di sini. Dan di dalam apps and livewire, di sini ada sebuah directory juga yang di create, yang nantinya ini kita akan pakai untuk apa namanya itu ya kan, untuk ngerender si blade dari books ini tadi. Ya mungkin itu akan menjadi bagian yang akan kita kerjakan ketika misalnya kita mau bekerja di bagian komponen books ya ini. Oke? Nah, kita lihat sekarang ketika misalnya kita akses tadi si apa namanya ini ya kan, student ini, maka kita akan pergi ke web, gitu kan. Nah, ini ada sebuah root di sini. Nah, rootnya ini adalah saya buat slash, dan ini kalau kalian perhatikan ketika di dalam atau pada saat diinstalasi Laravel itu, maka akan muncul sebuah root seperti ini, yang dimana ketika kita jalankan project itu, maka dia akan menjalankan file welcome ini. Oke? Nah, kemudian di sini ada 3 buah root yang saya tambahkan. Ini juga saya tambahkan ya, begitu kan? Ada 4 root di sini. Ada root utamanya, yaitu yang menampilkan ini, ya kan? Ya kan tadi ada kita delete ya kan. Kemudian di sini ada root untuk add student, dia akan menampilkan ini, betul kan? Kemudian di sini ada root edit, ketika kita klik edit, dia akan menampilkan ke sini, dan ada delete. Nah, delete ini yaitu tombol yang berwarna merah ini. Ketika di delete, maka dia akan menghapus data dari database. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam student, di sini ada sebuah modelnya dari blade si student, ya kan? Nah, di sini seperti biasa kita akan menampilkan data dari database. Seperti ini kan, kita buat dalam sebuah variable, yaitu variable datas, dan kemudian ini adalah modelsnya, dan ini adalah method all untuk menampilkan seluruh data yang sudah ada atau yang sudah terentry di dalam models si student. Kemudian kita lempar dia dengan menggunakan fungsi compact, dan ya tentunya variabel datas ini kita panggil di sini. Nah, ini nanti untuk fungsi destroy-nya tadi, begitu kan? Nah, kita buat sebuah function, ya kan?
Kalau kita lihat di dalam student ini, di sini ada sebuah destroy, ya kan? Nah, di dalam destroy ini, dia akan mencari berdasarkan ID. Items, students, find ID. Nah, ketika ID-nya ada, maka akan dihapus. Ketika tidak ada, ya tidak akan terjadi apa-apa, kan begitu. Nah, pada saat nanti user melakukan klik pada sebuah tombol ini tadi, dia akan menjalankan fungsi ini. Perhatikan ya kan, ini sebuah buttons, dan di sini ada sebuah wire click destroy. Nah, destroy ini diambil dari mana? Ya, dari modelnya si students, yaitu ini. Right? Nah, jadi ketika diklik, maka dia akan delete data. Oke? Nah, begitu juga kalau misalnya kita lihat dari add student, ya kan? Kita lihat add student. Ya, di sini ada sebuah validate. Nah, validate ini akan membantu user ketika ngentry data. Ternyata, misalnya kan, ketika user dihadapkan di satu form, misalnya untuk entry student, dan user langsung save, maka akan ditampilkan sebuah pesan ke user untuk mengisi bagian ini. This is required, artinya ini adalah bagian yang wajib diisi, begitu juga student name. Alright. Nah, kemudian ini ada beberapa validasi yang dilakukan, begitu kan? Required, ada min, dan ada max. Alright. Kemudian untuk fungsi store-nya sama seperti yang tadi. Store, kemudian di sini add student. Ya, ini ya. Ini saya buat seperti ini, wire click store. Ya, dia menjalankan sebuah fungsi store yang ada di modelnya add student. Sehingga ketika di entry, maka dia akan menyimpan data ke dalam database. Contoh 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, pass student. Save. Ya, maka akan tersimpan seperti ini. Alright. Jadi ketika misalnya edit, ya kan, berarti kita akan beralih ke edit sama seperti yang tadi, ya kan? Kita pergi ke sini, kita edit di sini, dia. Di sini ada fungsi mount. Nah, mount ini akan ibaratnya kalau di dalam apa ya? Mount ini adalah bagian atau sebuah metode yang akan di-reload, gitu ya kan? Pertama sekali. Ya, yang akan di-reload ketika misalnya, ya kan? Ini maaf ya kalau misalnya nanti ada yang salah dalam penjelasan ini, ya kan? Namun ini akan menangkap setiap data yang terjadi di dalam sebuah form gitu. Nah, ketika misalnya ini dijalankan pertama sekali, misalnya kita panggil edit, ya kan? Dari form dari student tadi, ya kan? Nah, kita kan edit di sini kan, edit student. Maka ID ini akan ditangkap di dalam mount-nya di dalam metode mount edit student tadi di sini. Dia akan tangkap itu. Kalau misalnya kita perhatikan, ya kan? Kita coba dd $id. Perhatikan ya. Jadi sebenarnya kita mengirim data sebenarnya. Lebih tepatnya seperti itu, ya kan? Kita edit, ya, ini ada ID 5. Ketika diedit juga di sini ada ID 2. Oke. Nah, lebih tepatnya kita mengirim ID dari masing-masing data yang mau kita edit, kan begitu ya kan? Nah, ketika ada ID-nya, maka kita akan cari ke dalam database student atau ke dalam table student lebih tepatnya gitu kan. Nah, kita isi dia menjadi ID. Ya, tentunya di sini kita akan deklarasikan sebuah variabel global gitu ya kan, sehingga nanti kita bisa akses di beberapa metode di bawahnya, misalnya di dalam metode mount-nya ini, kemudian di dalam metode update, dan kalau misalnya ada metode yang lain mungkin yang bisa dipakai atau yang mau dibuat silakan, ya kan. Nah, kita buat seperti ini, dan tentunya ketika kita update, ya kita tinggal nangkap ID-nya tadi. This ID diambil dari mana? Ya, tentunya dari sini. Dan ID ini sudah berisi, yaitu ini, ya kan, diambil dari fungsi mount tadi. Nah, mungkin
ini sangat sangat simple begitu ya kan. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan lagi misal fungsi yang lain itu sah-sah saja, begitu kan? Silakan ditambahkan fungsi yang lain, misalnya bagaimana ketika misalnya ada banyak data di sini, ya kan? Kita tambahkan fungsi search misalnya, yaitu sah-sah saja, atau silakan ditambahkan. Mungkin lebih tepatnya nanti kalian bisa ambil di dalam GitHub saya begitu ya kan? Di sini saya buat GitHub sini ya kan. Nah, nanti mungkin bisa diambil aja dari sini ya kan. Ini dia. Nah, ambil aja dari sini ya, atau bisa di clone aja dari GitHub saya. Ini saya open ini ya, public. Oke. Mungkin saya rasa itu aja penjelasan dari project sederhana ini. Kalau ada yang mau ditanya silahkan di komentari aja di kolom komentar. Oke, see you the next time.